Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, udah seminggu ya Uma nggak upload video karena kemarin itu jadwal lagi hektik banget, dan mungkin untuk sementara waktu ini Uma cuma bisa upload video 1 kali dalam seminggu. Nah, semoga teman-teman nggak bosan ya nonton dan selalu support channelnya Uma. Ya, walaupun videonya ini aja tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, dari mulai beberes sampai mengatur keuangan, gimana caranya supaya budget bulanan dari suami bisa cukup sampai akhir bulan tanpa boncos dan tanpa drama apapun. Sekali lagi, nggak ada maksud menggurui siapapun karena Uma juga bukan ahli finansial dan masih tergolong baru dalam mengarungi biduk rumah tangga. Mungkin teman-teman di sini lebih senior ya. Jadi apa yang Uma share murni hanya untuk sharing-sharing, kali aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, seperti biasa video Uma dibuka dengan kegiatan Uma di rumah, dari mulai masak, beberes. Karena udah nggak kerasa ya, udah akhir bulan aja. Gimana nih keuangan teman-teman semuanya, masih amankah? Mudah-mudahan aman ya sampai gajian. Karena udah akhir bulan, rencananya Umah mau bikin anggaran untuk bulan Maret. Sekalian Umah mau sharing juga pengalaman Umah menjadi YouTuber selama 9 bulan ke belakang. Alhamdulillah banget. Karena bulan Februari ini Umah gajian pertama kali dari YouTube. Alhamdulillah banget bisa dapat sampingan, bisa nambah-nambah income untuk bantu suami ya teman-teman. Karena kemarin banyak juga teman-teman yang DM di Instagram nanyain Umah kerjanya apa sih, kok cuman sampai jam 12 aja kerjanya. Nah, Umah itu kerja sebagai guru honorer di salah satu pondok pesantren di kotanya Umah. Mungkin sama-sama tahu kan teman-teman kalau gaji guru honorer itu nggak seberapa, tapi alhamdulillah di pondok tempat Umah kerja ini kalau dibilang banyak ya nggak banyak, tapi dibilang sedikit juga alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang paling penting dari rezeki yang kita dapat itu berkahnya ya teman-teman. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau kita syukuri, insya Allah akan Allah tambahkan rezekinya. Amin. Dan yang perlu kita pahami juga, kalau rezeki itu nggak melulu soal materi, tapi juga teman yang setia, lingkungan yang sehat, anak-anak yang sehat, keluarga yang bahagia, dan perasaan dicintai oleh santri dan santriwati Umah udah merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Juga teman-teman yang soleha, yang setia, yang ada di pondok, mereka semua juga merupakan rezeki dari Allah yang nggak terhitung harganya. Nah, cara Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya juga berbeda ya teman-teman. Ada yang melalui otot, diberikan kekuatan tenaga untuk bekerja supaya mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan ada juga yang Allah berikan melalui kepandaian, otak, sehingga ia bisa menggunakan kepandaiannya tersebut untuk mencari nafkah yang halal, tentunya halal lagi baik untuk keluarganya juga. Oke, kembali ke video. Nah, untuk bulan Februari ini Umah agak sedikit kacau budgetingnya karena pencatatannya itu kurang ya teman-teman. Jadi Umah asal comot aja. Uang jajan kadang kepake untuk beli lauk, atau sebaliknya uang untuk lauk malah kepake untuk jajan. Tapi alhamdulillah untuk keseluruhannya masih belum minus. Cuman di beberapa pos Umah udah agak bingung ini uangnya kepakainya untuk apa aja ya. Nah, alhamdulillah juga Umah masih bisa menyisihkan beberapa lembar uang 20.000. Untuk income tetap dan income tambahan di bulan Februari ini udah Umah catat. Cuman untuk pengeluaran harian itu kurang Umah catat, terutama kemarin 2 minggu ke belakang Umah dan nenek itu lagi kurang fit. Jadi kami seringnya itu belanja lauk di luar ya teman-teman, jajan. Jadi uang jajan Umah itu nggak tahu habisnya kemana, dan uang lauk juga habisnya kemana itu nggak, karena nggak tercatat jadi nggak terpantau habisnya kemana aja. Alhamdulillah untuk bulan Februari ini ada income tambahan dari affiliate Shopee, terus juga ada gaji pertama dari YouTube. Karena Umah udah dimonetisasi itu semenjak November ya teman-teman. Nah, baru gajian itu di bulan Februari, karena kalau dari YouTube itu harus ada minimal berapa uangnya baru bisa dimasukin ke rekening kita.
Jadi rezeki dari Allah itu benar-benar gak berpintu ya teman-teman. Sesuatu yang mungkin gak kita sangka-sangka bisa menjadi jalan rezeki, justru Allah datangkan rezeki dengan cara itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang cari income tambahan dari jualan online, jualan pulsa atau jualan pop ice, gak perlu dengar cemoohan orang, terus aja lanjutkan. Selagi rezeki yang kita cari itu halal, insya Allah akan Allah titipkan rezekinya melalui usaha kita ya teman-teman. Nah, bulan ini juga Uma alhamdulillah bisa menyisihkan sedikit dari income tambahan itu yang Uma gabungkan baik dari YouTube, dari Instagram dan juga dari Shopee Affiliate. Uma bisa nabung sebanyak alhamdulillah 3 juta, yang mungkin tabungan 3 juta ini lebih besar dari gaji bulanan Uma sebagai guru honorer di pondok. Nah, inilah makna rezeki tidak berpintu itu ya teman-teman. Justru Uma itu awal-awalnya dapat cemoohan, ngapain sih bikin YouTube, ngapain sih bikin budgeting, nggak juga bakalan ada yang nonton. Terus banyak juga yang cemooh, emang bisa apa sih kerja di pondok, nggak ada masa depan, harus bikin ini, harus bikin kebun sawit lah, harus tes CPNS lah. Banyak banget suara-suara dari luar yang bilang seperti itu ke Uma. Tapi Uma yakin apa yang Uma rasakan, apa yang Uma jalani sebagai guru di pondok itu kan halal ya teman-teman. Yang penting berkahnya, karena Uma membersamai orang-orang soleh yang insya Allah akan menarik tangan Uma kelak di surganya, santri dan santriwatinya Uma. Sekali lagi apa yang Uma share gak ada niat untuk ria ataupun sombong ya teman-teman, hanya semata-mata sharing saja, kali aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, tabungan yang 3 juta itu Uma masukkan ke challenge 10 juta karena Uma lagi pengen banget beli motor, mudah-mudahan segera terpenuhi ya, amin. Lanjut ke sinking funds receh. Alhamdulillah juga karena kemarin baru gajian dari YouTube, Umah bisa beli tripod yang udah Umah idam-idamkan, karena tripod yang Umah pakai sekarang ini udah diganjel pakai kain ya teman-teman, karena qadarullah patah kemarin. Nah, jadi untuk sinking fund tripod itu Umah ambil aja uangnya dan akan Umah pindahkan untuk mengisi sinking funds motor khusus untuk servis dan pajak. Oke, lanjut, Uma mau bikin anggaran untuk bulan Maret, bulan depan. Mudah-mudahan bulan Maret keuangan kita semakin membaik, semakin terkontrol juga, nggak boncos di akhir bulan. Nah, seperti biasa Uma suka banget kalau bikin anggaran rumah tangga itu pakai gambar-gambar. Banyak nih yang nanyain dapat ide gambarnya dari mana sih Uma? Itu ambil dari Pinterest ya teman-teman, ada aplikasinya Pinterest, nanti Uma cantumkan deh gambarnya di video ini. Nah, nanti teman-teman tinggal search kata kuncinya bullet journal, atau bisa juga teman-teman ketik bujo gitu ya teman-teman. Insya Allah bakalan banyak gambar-gambar dan format untuk bikin jurnal harian seperti ini. Oh iya, anggaran dan keuangan yang Uma share ini murni dari pengalaman pribadinya Uma. Jadi Uma juga bukan ahli finansial ya teman-teman. Dan anggaran setiap rumah tangga itu pasti beda. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan dengan jumlah pendapatan teman-teman dan juga jumlah pengeluarannya. Karena yang paling tahu berapa aja pengeluaran dan anggaran rumah tangga tentu kita sendiri. Seneng banget ketika ada teman-teman yang DM di Instagram bilang kalau keuangannya bulan ini makin membaik, walaupun belum bisa menabung banyak tapi alhamdulillah nggak boncos. Nah, target utama dalam bikin budgeting itu adalah biar pengeluaran kita itu nggak minus dan nggak nambah hutang. Nah, kalau semakin hari semakin baik, insya Allah nanti bakalan bisa nabung lebih banyak ya teman-teman. Nah, untuk bisa bikin anggaran seperti Umah ini nggak perlu juga teman-teman harus bisa gambar, enggak. Cukup bikin tabel sederhana aja di buku tuliska atau di binder, terserah aja. Nanti baru deh teman-teman isi sesuai dengan kategori anggarannya. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu income kita berapa, income tetapnya berapa atau income-nya tidak tetap, harus ditulis semuanya. Kalau di sini seperti biasa Uma income tetapnya itu ada 4 juta, di mana 4 juta ini dari gaji Uma sebanyak 1.400.000, kemudian
dari uang bulanan yang diberikan suami sebanyak 2.600.000. Nah, alhamdulillah untuk income tidak tetap bulan ini insya Allah akan nerima dari Shopee itu sebanyak 3 juta. Kemudian teman-teman tulis fixed expense-nya. Nah, fixed expense ini adalah pengeluaran wajib setiap bulan, contohnya SPP anak, listrik, kontrakan. Nah, kalau Umah kan nggak ngontrak, untuk bayar listrik juga dari abinya Farhan. Nah, untuk fixed expense itu Umah hanya ada arisan, tahsin, dan TV kabel. Selanjutnya baru teman-teman tulis variable expense atau pengeluaran tidak tetap. Misalnya di sini ada beras, ada lauk pauk per minggunya berapa, ada gas, bensin, kemudian pulsa, popok, dan sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, kalau Umah beras bulan ini off karena alhamdulillah Umah ada dapat dari paman beras, kemudian dari lauk pauk ada 850.000 seperti biasa, 200.000 per pekannya, kemudian gas 50.000, bensin 150.000, pulsa 150.000, dan ada popok Farhan yang bulan ini juga off karena kemarin Umah beli udah banyak 3 bal besar gitu ya teman-teman dari penghasilan YouTube. Kemudian ada belanja bulanan seperti biasa 400.000, ada sosial seperti biasa juga 150.000, dan ada dana darurat atau dana jaga-jaga 200.000, ada laundry 100.000. Nah, untuk family bulan ini alhamdulillah bisa 200.000, dan terakhir ada hiburan sebanyak 500.000. Nah, total untuk pengeluaran di bulan ini sebanyak 3.550.000, di mana budget Umah per bulannya itu kan 4 juta. Maka masih ada sisa sebanyak 450.000 yang nanti akan Umah pakai untuk sinking funds. Nah, biasanya Umah selalu menyisihkan dana sinking funds itu setelah Umah bikin semua anggaran per bulannya, butuhnya berapa. Nah, kalau misalnya ada sisa, baru setelah itu Umah sisihkan untuk dana sinking funds ya teman-teman. Jadi Umah nggak sisihkan di awal. Untuk tabungan Umah nggak terlalu jadi beban ya teman-teman. Kalau misalnya ada dana untuk tabungan ya Umah sisihkan. Tapi kalau misalnya dalam sebulan itu nggak ada sisa anggaran sama sekali, alias pas-pasan banget, ya udah nggak bisa nabung dulu. Jadi nabung itu nggak perlu jadi tekanan. Nabung dengan happy, dengan nominal yang sesanggup kita, sebisa kita. Jadi nggak usah lihat tabungan orang lain, karena setiap kemampuan rumah tangga pasti beda-beda. Kalau misalnya si A bisa nabung sebanyak ini, belum tentu si B nabung sebanyak itu juga. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi kita masing-masing ya. Nah, untuk sinking funds jangka panjang itu Umah simpannya kadang di ATM. Contohnya ini tabungan SDIT Farhan, sebagian itu udah Umah masukin ke ATM. Rencananya nanti kalau udah terkumpul Umah mau belikan saja ke Logam Mulia, karena Farhan masih lumayan lama ya menjelang SDIT-nya. Nah, tabungan pendidikan ini juga wajib kita utamakan ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya kita lagi butuh dana untuk sekolah anak itu nggak keteteran dan nggak minjam sana sini. Nah, sisanya baru Umah masukkan ke sinking funds receh. Ada beberapa pos juga yang pengen Umah isi sinking funds-nya. Nah, kalau misalnya sinking funds yang lain mungkin akan Umah isi dengan uang dari sisa belanja atau sisa jajan. Oke, selesai untuk anggaran Maret 2022. Nah, karena ada pendapatan tidak tetap sebanyak 3 juta di bulan ini, itu Umah nggak masukkan sama sekali ke budget bulanan, karena pendapatan ini kan tidak tetap ya teman-teman. Jadi menyesuaikan saja. Nah, untuk pendapatan tidak tetap di bulan ini rencananya Umah mau masukkan saja ke tabungan challenge 10 juta biar Umah bisa segera beli motor. Nah, terus untuk bulan depan juga insya Allah kalau misalnya ada uang endorse atau uang kerjasama di YouTube atau Instagram, itu bakalan Umah masukkan ke sinking funds dan sebagian diberikan ke keluarga atau orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, nggak perlu kita terlalu fokus dengan rezeki orang lain, karena rezeki yang kita terima sekarang, detik ini, yang kita pakai hari ini, insya Allah itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan untuk kita ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu merasa rezeki kita sedikit, membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Jangan, nanti kita malah jadi kufur akan nikmat dari rezeki tersebut.
Nah, jangan lupa pula berapapun rezeki yang kita terima setiap bulannya untuk menyisihkan sedikit, kalaupun tidak bisa banyak, sebagian dari rezeki kita untuk orang lain. Bisa teman-teman kumpulkan melalui infak subuh, bikin botolnya sendiri. Nggak harus banyak ya teman-teman, mau 1.000, 100 rupiah bahkan atau 500 rupiah, karena Allah sangat mencintai amalan dari hambanya yang rutin walaupun hanya sedikit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Uma. Semoga rezeki yang kita terima setiap harinya adalah rezeki yang halal lagi baik. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang dalam mencari rezeki yang halal, semoga Allah mudahkan, Allah lipat gandakan rezekinya. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.